Barcelona telah lama dikaitkan dengan Marcus Rashford. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa klub La Liga itu kini lebih memprioritaskan perekrutan Luis Diaz. Meski demikian, menurut laporan dari Sport, Rashford dikabarkan bersedia mengurangi permintaan gajinya demi bergabung dengan klub asal Catalonia tersebut. Menjelang Piala Dunia musim panas mendatang, Rashford ingin memastikan dirinya mendapat cukup waktu bermain di klub barunya, agar peluangnya masuk tim nasional Inggris tetap terbuka. Namun, akan sulit baginya untuk menembus lini depan Barcelona, baik di sisi kiri yang saat ini diisi Rafinha, maupun di kanan yang ditempati Lamine Yamal. Sementara itu, Paris Saint-Germain yang sebelumnya sempat menunjukkan ketertarikan terhadap Rashford, kini tampaknya tidak akan melanjutkan pendekatan tersebut, karena sudah memiliki pemain sayap seperti Bradley Barcola dan Kvaratskhelia. Gelandang andalan Real Sociedad, Martin Zubimendi, terus menjadi perbincangan hangat dalam bursa transfer kali ini. Meskipun Arsenal merasa percaya diri telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu, Zubimendi masih mempertimbangkan opsi bergabung dengan Real Madrid. Arsenal disebut-sebut siap menebus klausul rilisnya senilai 60 juta euro pada Juli mendatang. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Zubimendi tertarik untuk pindah ke Real Madrid, terlebih setelah sosok yang dikaguminya, Xabi Alonso, ditunjuk sebagai pelatih di klub tersebut. Masa depan Zubimendi sepenuhnya berada di tangannya. Laporan dari media Spanyol, Cadena, menyebutkan bahwa Zubimendi bersama agennya, yang memiliki hubungan baik dengan ketiga klub, yakni Real Sociedad, Arsenal, dan Real Madrid, menegaskan bahwa ia hanya akan pindah ke klub yang benar-benar diinginkannya, dan dengan persyaratan yang sesuai dengan keinginannya. Atletico Madrid tengah berupaya merekrut bek kiri baru pada bursa transfer musim panas ini, dan salah satu nama yang menjadi target utama mereka adalah Theo Hernandez, pemain yang sebelumnya pernah membela klub tersebut. Berdasarkan sejumlah laporan, telah diputuskan bahwa Hernandez akan meninggalkan AC Milan musim panas ini, mengingat kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi, dan pihak klub ingin menjualnya sekarang untuk mendapatkan keuntungan sebelum ia bisa pergi secara gratis. Sayangnya bagi Rossoneri, situasi kontrak tersebut membuat mereka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan bayaran sebesar yang mereka harapkan dari penjualannya. Ini disebabkan Atletico Madrid hanya bersedia mengajukan tawaran sebesar 15 juta euro untuk mendapatkan Hernandez. Angka tersebut dinilai klub sebagai penawaran yang wajar, terutama karena sang pemain bisa didapatkan secara cuma-cuma, jika mereka menunggu hingga kontraknya berakhir dalam waktu 12 bulan. Arsenal dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan RB Leipzig dalam rencana merekrut Benjamin Sesko. Dalam laporan media pekan lalu, disebutkan bahwa negosiasi antara kedua pihak telah memasuki tahap serius, meskipun belum mencapai kesepakatan final. The Gunners tampaknya telah menerima respons positif dari Leipzig maupun Benjamin Sesko. Nilai transfer pemain muda tersebut diperkirakan tidak kurang dari 70 juta pound. Namun setelah beberapa hari berjalan, belum ada perkembangan signifikan terkait negosiasi tersebut. Sementara itu, jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano melaporkan bahwa sejumlah klub dari Arab Saudi juga ikut masuk dalam perburuan penyerang berusia 22 tahun tersebut. Bahkan, beberapa proposal resmi telah diajukan, dan dengan kekuatan finansial besar yang dimiliki klub-klub Saudi, tawaran tersebut bisa saja menggoda Sesko. Kendati demikian, Romano juga menegaskan bahwa untuk saat ini, Sesko masih lebih memprioritaskan untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Arne Slot menjalani musim perdananya bersama Liverpool dengan sangat gemilang. Ia sukses membawa The Reds menjuarai Liga Inggris. Padahal, pada awal musim, Liverpool tidak dianggap sebagai favorit juara. Hal ini wajar, mengingat kepergian Jurgen Klopp, dan Slot yang baru saja memulai kiprahnya di Anfield. Banyak yang menilai ia membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Namun, pelatih asal Belanda itu langsung membuktikan kapasitasnya. Di bawah arahannya, Liverpool tetap tampil agresif sejak awal musim. Legenda klub, Steven Gerrard, mengaku terkejut dengan keberhasilan Slot yang begitu cepat menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan pujian tinggi, menyebut bahwa Slot mampu membawa Liverpool meraih gelar juara dengan mulus. "Pujian terbesar saya adalah bagaimana rencana dan strateginya berjalan dengan sangat baik," ujar Gerrard dikutip dari Mirror. "Tidak mudah memimpin klub sebesar Liverpool. Jadi menurut saya, sangat luar biasa ada manajer yang bisa memberikan hasil maksimal. Ia layak mendapatkan rasa hormat dan pujian," tutupnya. Kevin De Bruyne akhirnya resmi memutuskan untuk bergabung dengan Napoli. Gelandang asal Belgia itu telah menyetujui kesepakatan untuk memperkuat klub asal Italia tersebut. Manchester City sendiri memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak De Bruyne pada musim panas ini. Setelah menjadi pemain andalan di Etihad selama bertahun-tahun, De Bruyne kini membuka babak baru dalam karirnya. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, proses transfer De Bruyne ke Napoli telah mencapai kesepakatan akhir, tanpa hambatan yang berarti. Pemain berusia 33 tahun ini akan menandatangani kontrak selama 2 musim, dengan opsi perpanjangan jika penampilannya memuaskan. Pemeriksaan medis dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang, dan jika semuanya berjalan lancar, De Bruyne akan segera diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Napoli. Ia akan memperkuat lini tengah Napoli yang tampil solid musim lalu, dan diperkirakan akan berduet dengan Scott McTominay, yang juga menunjukkan performa cemerlang. Gianluigi Donnarumma menjadi salah satu sosok yang paling banyak dibicarakan menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Penjaga gawang utama Paris Saint-Germain itu kini berada dalam ketidakpastian mengenai kelanjutan karirnya di klub.
proses negosiasi kontrak barunya belum menunjukkan perkembangan berarti. PSG, kabarnya siap melepas Donnarumma jika kesepakatan tidak segera tercapai. Berdasarkan laporan La Repubblica, bandrol yang dipasang untuk sang kiper dinilai cukup masuk akal, yaitu sekitar 40 juta euro. Dengan masa kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2026, PSG enggan mengambil risiko kehilangan Donnarumma secara cuma-cuma pada musim berikutnya. Salah satu kendala utama dalam negosiasi ini adalah struktur gaji ketat yang diterapkan klub. Saat ini, Donnarumma menerima gaji sekitar 10 juta euro per musim, jumlah yang membuat manajemen PSG ragu untuk menawarkan perpanjangan kontrak dengan nilai serupa. Barcelona tengah mempertimbangkan langkah yang cukup mengejutkan pada bursa transfer musim panas kali ini. Pelatih Hansi Flick dilaporkan menunjukkan minat besar untuk mendatangkan Ivan Perisic. Seperti yang sudah diketahui, Flick dan Perisic pernah bekerja sama dengan sukses di Bayern, dan hubungan tersebut menjadi alasan kuat di balik keinginan sang pelatih untuk bereuni dengan pemain Kroasia itu. Berdasarkan laporan dari MD, Perisic sendiri dikabarkan antusias terhadap kemungkinan bergabung dengan Barcelona. Ia memandang ini sebagai peluang berharga untuk tetap bersaing di level tinggi menjelang Piala Dunia 2026. Proyek baru Barcelona di bawah arahan Flick dinilai cocok dengan ambisinya. Kesempatan tampil di La Liga pun menjadi daya tarik tambahan bagi Perisic, yang ingin membuktikan bahwa faktor usia tidak menghalanginya untuk memberi kontribusi besar di klub sekelas Barcelona. Rodrigo pernah menjadi sosok penentu dalam situasi krusial bagi Real Madrid, dengan gol-gol penting dan kontribusi di lapangan, yang kerap menjadi faktor pembeda dalam laga-laga besar. Namun, performanya mulai menurun secara perlahan musim lalu, dan kini posisinya di tim utama menjadi bahan perdebatan. Sebagian orang menganggap ini hanya masa sulit sementara yang lain melihatnya sebagai awal dari akhir kebersamaannya dengan Madrid. Meski begitu, Rodrigo diperkirakan akan tetap bertahan setidaknya sampai gelaran Piala Dunia antar klub. Ia termasuk dalam rencana awal pelatih baru Los Blancos, Xabi Alonso. Turnamen tersebut bisa menjadi kesempatan terakhir bagi Rodrigo untuk membuktikan diri. Jika tampil impresif di ajang itu, reputasinya bisa kembali seperti semula. Keputusan besar mengenai masa depan Rodrigo kemungkinan baru akan diambil setelah turnamen tersebut. Victor Gyökeres dikabarkan siap mengambil langkah ekstrim demi memaksakan kepindahannya pada bursa transfer musim panas ini. Menurut beberapa laporan dari media Portugal, bomber asal Swedia itu bahkan mengancam akan mogok bermain jika pihak klub tetap bersikeras menahannya. Tindakan ini mencerminkan betapa seriusnya sang pemain ingin mencari tantangan baru di level yang lebih tinggi. Agen Gyökeres disebut telah memberitahu manajemen Sporting bahwa kliennya mendapat minat konkret dari sedikitnya 4 klub besar Eropa, termasuk Manchester United dan Arsenal. Jika transfer ke Old Trafford terwujud, Gyökeres bisa bereuni dengan Ruben Amorim, mantan pelatihnya di Sporting. Di sisi lain, Arsenal memang tengah aktif mencari striker murni, yang mampu menjadi solusi atas kurang tajamnya lini depan mereka musim lalu. Gyökeres, dengan catatan gol impresifnya di Liga Portugal, dipandang sebagai opsi ideal untuk mengisi kekosongan tersebut, dan memberi dimensi baru dalam skema serangan tim asuhan Mikel Arteta. Pep Guardiola membuat langkah taktis di bursa transfer, dengan merekrut Yanni Reinders dari AC Milan. Gelandang asal Belanda itu kini resmi menjadi bagian dari Manchester City, setelah ditebus dengan nilai transfer sebesar 46,5 juta pound. Meski namanya belum sepopuler Kevin De Bruyne atau Bernardo Silva di kalangan penggemar Etihad, Guardiola melihat Reinders sebagai bagian krusial dalam pembaruan lini tengah City, pasca era kejayaan De Bruyne. Reinders sendiri bukan didatangkan sekadar untuk mengisi bangku cadangan, melainkan sebagai elemen penting dalam transisi generasi tim. Ia diharapkan dapat menyuntikkan energi baru, visi bermain yang segar, dan keseimbangan di lini tengah. Meskipun gaya bermainnya tidak identik dengan De Bruyne, Reinders diyakini membawa karakteristik yang dibutuhkan untuk era baru City. Saya sangat antusias bisa menjadi bagian dari Manchester City. Klub ini adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan pelatih luar biasa, pemain-pemain hebat, dan fasilitas kelas dunia, ujar Reinders. Real Madrid kembali memperlihatkan ketajamannya dalam manuver transfer. Kini, Franco Mastantuono menjadi nama berikutnya yang akan bergabung dengan raksasa Spanyol tersebut. Gelandang muda asal Argentina itu dikabarkan telah menyepakati kepindahannya ke Madrid, meski pengumuman resminya kemungkinan baru akan dilakukan setelah Piala Dunia antar klub rampung. Berdasarkan laporan dari El Larguero, pelatih baru Madrid, Xabi Alonso, berencana langsung memaksimalkan potensi Mastantuono di musim pertamanya. Alonso dikabarkan ingin menjadikan lulusan Akademi River Plate itu sebagai starter sejak awal kompetisi. Keputusan ini tergolong berani, mengingat Mastantuono belum memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Namun, Alonso dikenal sebagai pelatih yang cermat dalam menilai kualitas pemain muda. Ia tak ragu memberikan kepercayaan kepada mereka yang dianggap siap secara teknis maupun mental. Dalam pandangannya, Mastantuono memiliki kualitas dan karakter yang diperlukan untuk menjalankan peran vital dalam sistem permainan yang akan ia terapkan di Madrid. AC Milan sempat bersiap untuk melepas Mike Maignan ke Chelsea. Isu kepindahan sang penjaga gawang semakin menguat menjelang akhir jendela transfer. Namun, proses negosiasi akhirnya gagal di tengah jalan. Chelsea tetap pada penawaran sebesar 15 juta euro, sedangkan Milan menilai angka tersebut terlalu rendah, mengingat kualitas Maignan. Klub asal Italia itu menginginkan nilai yang lebih mendekati 25 juta euro. Akibat perbedaan ini, pembicaraan menemui jalan buntu.
Alhasil, Maignan tetap bertahan di San Siro, meskipun secara pribadi ia tertarik untuk mencoba tantangan baru. Kondisi ini menempatkan Rossoneri dalam posisi sulit, mempertahankan pemain yang tampaknya sudah tak sepenuhnya memiliki komitmen terhadap klub. Dalam level kompetisi tertinggi, hal ini bisa berdampak negatif pada performa tim, dan berpotensi menimbulkan ketegangan internal. Skenario terburuk bagi Milan adalah kehilangan Maignan secara gratis musim depan, jika ia tidak dijual sekarang dan kontraknya tidak diperpanjang. AC Milan mulai merancang ulang strategi besar mereka untuk musim depan. Setelah menjalani musim yang penuh tantangan, Rossoneri menyadari bahwa mereka perlu merekrut pemain yang tidak hanya hebat secara teknis, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat. Salah satu nama yang mencuat untuk memperkuat lini tengah adalah Granit Xhaka. Gelandang Bayer Leverkusen ini bukanlah sosok yang kerap jadi sorotan atau bintang media. Ia jarang tampil di sampul majalah atau menjadi wajah kampanye iklan ternama. Namun, di balik penampilannya yang santai, Xhaka merupakan pemimpin sejati yang kerap hadir di saat-saat krusial. Bagi Milan yang tengah membangun kembali keseimbangan dan identitas tim, Xhaka menghadirkan banyak nilai positif. Pengalaman, kestabilan, dan ketenangannya di lapangan menjadikannya pemain yang sangat berharga. Meskipun gaya bermainnya tidak mencolok, justru karakter itulah yang menjadi daya tarik utamanya. PSG menutup musim ini dengan prestasi gemilang. Les Parisiens sukses meraih seluruh gelar domestik, dan untuk pertama kalinya mengangkat trofi Liga Champions. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, memberikan apresiasi tinggi kepada pelatih Luis Enrique. Ia menilai, keberhasilan ini bukan hanya karena taktik di lapangan, tetapi juga karena keberanian Enrique memberikan kepercayaan kepada pemain muda. PSG bahkan mencatat sejarah sebagai tim termuda yang pernah menjuarai Liga Champions, dengan rata-rata usia skuad hanya 23,6 tahun. Al-Khelaifi pun mengungkapkan, bahwa Enrique menerapkan kebijakan ketat terkait rekrutmen pemain, yakni tidak merekrut pemain berusia di atas 28 tahun. Klub pun mengikuti arahan tersebut. Lihat saja rekrutan terakhir kami, pemain tertuanya berusia 24 tahun. Jelasnya mengutip dari Daily Mail. Ia menambahkan, bahwa Enrique sangat memperhatikan aspek usia, karena menyukai energi serta semangat para pemain muda. AC Milan mengalami inkonsistensi di posisi penyerang utama musim lalu, sehingga mereka kemungkinan akan melirik bursa transfer untuk memperkuat lini depan. Dengan hanya 2 kompetisi yang akan diikuti musim depan, 2 striker berpengalaman seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan tim. Menurut laporan dari Calcio Mercato, nama Dusan Vlahovic sempat menjadi bahan diskusi Massimiliano Allegri, seiring keinginan Juventus untuk melepas sang pemain dari daftar gaji mereka. Meskipun begitu, peluang untuk mewujudkan transfer ini tetap sulit. Juventus disebut menginginkan minimal 40 juta euro untuk melepas Vlahovic. Allegri sendiri diketahui memiliki hubungan yang sangat baik dengan striker asal Serbia tersebut, bahkan dikabarkan sempat menelepon langsung untuk membahas kemungkinan masa depan bersama. Hal ini wajar, mengingat Vlahovic berhasil mencetak 41 gol dalam 99 laga saat berada di bawah arahan Allegri di Juventus. Julian Alvarez langsung mencuri perhatian di musim perdananya bersama Atletico Madrid dengan mencetak 29 gol dan menyumbang 7 assist dalam 54 laga. Statistik ini menegaskan betapa pentingnya peran Alvarez dalam strategi Diego Simeone selama musim ini. Performa luar biasanya menarik minat beberapa klub top Eropa, seperti PSG, Arsenal, Liverpool, dan Barcelona, yang mulai mengamati perkembangannya. Meski begitu, Simeone tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Ia menganggap ketertarikan dari klub-klub besar sebagai bentuk apresiasi atas kualitas dan kerja keras Alvarez. Pelatih asal Argentina itu juga menilai bahwa minat terhadap sang penyerang adalah sesuatu yang lumrah. Kendati menjadi incaran banyak klub elit, Atletico Madrid tidak berniat melepasnya. Bagi Simeone, menjaga pemain kunci seperti Alvarez merupakan bagian penting dari upaya membangun tim yang tangguh dan kompetitif. Ia pun berkomitmen untuk membuat Alvarez merasa nyaman dan betah di Civitas Metropolitano. Liverpool tampak sangat agresif di bursa transfer. Pada awal bulan lalu, mereka berhasil mengamankan tanda tangan Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Tak lama berselang, The Reds kembali membuat kejutan dengan menyiapkan anggaran sebesar 150 juta euro untuk merekrut Florian Wirtz ke Anfield. Namun menurut laporan dari Goal International, langkah Liverpool belum berhenti di situ. Kini, mereka menjadikan Alexander Isak sebagai target utama selanjutnya. Penyerang asal Swedia tersebut diproyeksikan sebagai pengganti Darwin Núñez, yang kabarnya akan dilepas oleh Arne Slot pada musim panas ini. Meski begitu, Liverpool harus menyiapkan dana besar untuk mendapatkan Isak, karena sang pemain memiliki klausul pelepasan senilai 100 juta pounds. Nilai tersebut dianggap cukup memberatkan, terutama setelah Liverpool mengeluarkan dana signifikan untuk mendatangkan Wirtz dan Frimpong. Dalam beberapa hari terakhir, nama Jamie Gittens mendadak santer dikaitkan dengan Chelsea. Pelatih Enzo Maresca dikabarkan sangat berminat untuk memboyong winger muda tersebut ke Stamford Bridge. Ketertarikan Chelsea pun bukan sekadar rumor belaka, karena mereka sudah mengajukan tawaran resmi kepada Borussia Dortmund untuk pemain berusia 20 tahun itu. Namun menurut laporan dari Fabrizio Romano, pendekatan Chelsea belum membuahkan hasil. Dortmund menolak tawaran yang diajukan untuk Gittens. Romano menyebut bahwa Chelsea memberikan penawaran yang cukup menggiurkan, dengan nilai transfer mencapai 55 juta euro.
Mereka ingin segera mengamankan jasa sang pemain sebelum Piala Dunia antar klub dimulai. Meski demikian, Dortmund tetap bergeming, dan secara resmi menolak proposal dari klub asal London tersebut. Jadon Sancho tengah menghadapi situasi yang cukup rumit. Chelsea, klub yang meminjamnya musim lalu, memutuskan untuk tidak memperpanjang masa peminjamannya, dan mengembalikannya ke Manchester United pada musim panas ini. Di sisi lain, MU juga disebut tidak berencana mempertahankan Sancho untuk musim depan. Kondisi ini membuat sang winger harus segera mencari klub baru. Menurut laporan dari The Athletic, ada kemungkinan Sancho akan kembali merumput di Bundesliga musim depan. Mantan klubnya, Borussia Dortmund, dikabarkan siap memberinya peluang lagi. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Dortmund ingin memanfaatkan situasi ini untuk kembali bekerja sama dengan Sancho. Pemain berusia 24 tahun itu memang sudah 2 kali memperkuat Dortmund, termasuk saat dipinjam dari MU selama 6 bulan pada awal 2024. Saat itu, performanya masih terbilang cukup baik, sehingga Dortmund tertarik untuk kembali merekrutnya. Bahkan, klub Jerman tersebut disebut sudah menghubungi agen Sancho dan menyampaikan ketertarikan mereka secara langsung.